dan memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Hukum Tuhan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17 telah diringkaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam dua hukum yang besar, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk senantiasa hidup dalam kasih dengan sungguh-sungguh yang nyata kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Atas nama persekutuan jemaat Tuhan, kita hendak mendengarkan pujian solo dari PKB. Untuk itu waktu kami silahkan. Musim berlalu, tinggalkan kesan, duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih banyak hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu.
Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Tuhan kiranya memberkati Solo PKB dengan kesaksian pujiannya, dan kiranya pujian tadi memberikan kepada kita kekuatan iman dan pengharapan atas kasih Tuhan yang akan terus nyata dan selalu baru bagi kita. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi hari ini dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48. Hendaklah kita berdoa meminta terang Roh Kudus menuntun kita untuk memahami maksud firman Tuhan di saat ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang daripadamulah datang segala firman-Mu bagi kami dan bagi dunia ini. Kami mohon, datanglah menjumpai kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, yang akan memberikan kepada kami hikmat-Mu untuk memahami segala ajaran daripada firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Baik kami yang ada dalam gedung gereja dan mengikuti ibadah di saat ini, tetapi juga mereka yang ada mengikuti di rumah-rumah masing-masing melalui media live streaming. Tuhan memberkati kami semua untuk mengerti dan memahami dengan sungguh maksud daripada firman-Mu di saat ini, supaya hati yang haus dipuaskan, hati yang berduka cita dihiburkan, dan yang lemah pun dikuatkan, tetapi juga yang hilang harapan mendapatkan pengharapan yang baru,
dan diteguhkan iman kepercayaannya kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman kebenaran yang hidup, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48 dengan judul bacaan kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian nas bacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber segala berkat, kita hendak mempersembahkan persembahan syukur dan seluruh hidup kita, serta apa yang ada pada kita bagi pekerjaannya di dalam gereja Tuhan di dalam dunia ini. Maka mari kita menyiapkan pujian Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan seterusnya sebagai nyanyian pengiring persembahan syukur yang hendak kita berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan di minggu pagi hari ini. Anjuran firman Tuhan bagi kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 berbunyi demikian.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk itu mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berharga. Hitunglah berkat-Nya tidak terbalik, milikmu di surga tiada terperih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan pengucapan syukur dari anggota Jemaat GKI Rehoboth, Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021. Persembahan perpuluhan, ada 2 keluarga yang memberikan persembahan perpuluhan. Yang pertama, 1 keluarga tanpa nama. Yang kedua, keluarga Faisal Ibu memberikan perpuluhan. Pengucapan syukur ulang tahun atau kelahiran. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Enos Rapang, di mana anak kekasih Kelvin Aditya Rapang pada tanggal 20 Agustus 2021 berusia 20 tahun. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Bapak Penatua Samjar Manobi, di mana pada tanggal 9 Agustus atas kelahiran seorang putra. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga S. Pakiding, di mana pada tanggal 18 Agustus 2021 Ibu kekasih Ibu Siamas Agustina Pagiling bertambah usia. Yang keempat, pengucapan syukur
dari satu keluarga dari Rayon 2 atas ulang tahun pernikahan yang ke-22 tahun pada tanggal 15 Agustus tahun 2021. Yang kelima, pengucapan syukur dari seorang ibu dari Rayon 4, Ibu Agustina Lembang, atas pertambahan usia pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Persembahan syukur lainnya. Yang pertama, sumbangan pembangunan dari keluarga Agus Purwanto. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga Hana Kambi, di mana anak kekasih Febriana Nakambi telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga pada tanggal 20 Agustus 2021. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga S. Rewaki atas kesembuhan anak kekasih Leticia Rewaki dari sakit. Yang keempat, sumbangan pembangunan dari keluarga S. Pagiling. Yang kelima, pengucapan syukur dari keluarga Ardi Markus atas berkat-berkat Tuhan dalam keluarga. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga Syamas Martin Sapang atas berkat-berkat Tuhan. Persembahan ibadah keluarga. Yang pertama dari keluarga S. Pagiling. Yang kedua dari keluarga Sepri Pakiding. Yang ketiga, satu keluarga di Rayon 2. Yang keempat, satu keluarga dari Rayon 2. Yang kelima, satu keluarga Benyamin Markus. Yang keenam, keluarga Malino Polwan. Yang ketujuh, satu keluarga dari Rayon 5. Dan ada 8 keluarga memberikan persembahan ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Mohon hambanya untuk mendoakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Bapa di sorga, Allah yang maha murah, inilah persembahan syukur yang dapat kami nyatakan dari wujud iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berbagai kekurangan keterbatasan hidup yang kami alami, ada sukacita di tengah-tengah pelbagai pencobaan, penderitaan. Ada sukacita yang meluap karena kami melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi. Dan meskipun kami merasa sangat miskin, sekalipun ya Tuhan, kami kaya di dalam Engkau, Allah yang maha kasih. Sehingga kepadamu kami kembalikan rasa syukur kami yang tak terhingga atas segala kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Sambil kami memohon Tuhan, persembahan syukur yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu di saat ini, di dalam gedung gereja ini, tetapi di dalam rumah-rumah jemaat Tuhan, yang diletakkan di dalam piring persembahan mereka atau mangkok-mangkok persembahan mereka. Tuhan, berkenanlah menerima seluruh persembahan syukur umat-Mu ini, dan berkatilah bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, Tuhan, terimalah pula seluruh kehidupan kami yang kami beri dan kami persembahkan kepadamu, senantiasa di dalam hidup ini, untuk dengan sukacita menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di atas pundak kami semua, sebagai hamba-hamba-Mu, tetapi juga sebagai sekalian umat Tuhan yang senantiasa mau terus bersaksi tentang kebenaran, tentang Injil-Mu di tengah-tengah berbagai situasi sulit sekarang ini ya Tuhan. Dengan memberi daripada kekurangan, keterbatasan yang ada pada umat-Mu, tetapi juga dari kecukupan bahkan kelebihan umat-Mu, biarlah semuanya berkenan bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu. Terimalah pula solo yang mempersembahkan pujiannya, biarlah pula menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah pula pengucapan-pengucapan syukur yang sudah dibacakan oleh hamba-Mu, dari mereka yang mengucap syukur karena pertambahan usia anggota-anggota keluarga mereka.
ada kelahiran yang dialami atau yang Tuhan nyatakan dengan bertambahnya anggota baru di dalam keluarga. Tetapi juga berkat-berkat lainnya yang Tuhan nyatakan menjadi pengalaman iman umat Tuhan berjalan bersama Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi hidup yang dialami. Sehingga kami mohon Tuhan berkenanlah menerima persembahan dan pengucapan syukur mereka. Terimalah pula persepuluhan yang diberikan kepadamu dari hasil pekerjaan umatmu. Biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah persembahan syukur sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih kami dari iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon terimalah ya Bapa dan seluruh hidup kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Atas nama Majelis Jemaat dan Persekutuan Jemaat Tuhan, kami beri kesempatan kedua kepada Solo PKB untuk memuliakan Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Iring di Kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Iring di Kau di sengsara, karena kuasa-Nya kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring di Kau yang melindung jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangkal, diri buang primega. Aku diberi sentosa kelak selama-lamanya. Iring yang suci, tubuh jiwanya dengan kata, dengan akal, itu rindu dendamku. Aku hendak iring di Kau yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku.
Ku hendak kiring di Kau yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku, itu rindu dendamku, itu rindu dendamku. Sekali lagi terima kasih kepada Solo PKB yang hari ini memberikan kepada kita warna tersendiri dalam ibadah secara live streaming, sebab banyak gedung-gedung gereja yang tidak lagi menerima puji-pujian sehingga situasi juga sedikit berbeda. Namun kiranya hari ini kita pun bersuka cita dengan persembahan pujian itu yang kita dengarkan dan menjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayat 48 yang diberikan untuk kita baca secara sentral bagi GKI di tanah Papua, diberi tema untuk kita renungkan dari bacaan itu di dalam khotbah kita di hari ini, yaitu sukacita hidup melayani. Sukacita hidup melayani, dari judul bacaan tentang kewaspadaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kewaspadaan, kata kewaspadaan dari kata dasar waspada yang artinya berhati-hati dan berjaga-jaga atau bersiap siaga. Dan kata kewaspadaan itu sendiri memiliki arti kesiapsiagaan. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja tetapi juga yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, di dalam bacaan Alkitab ini kita menemukan bahwa perkataan Yesus di dalam bagian ini tentang kewaspadaan merupakan suatu bagian dari pasal 12 yang ada terbagi dalam beberapa judul di dalam pengajaran-pengajaran Yesus yang hendak ia sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang beberapa hal yang kita temukan di dalam bacaan kita, atau secara khusus keseluruhan ayat 12 pasal 12 ini. Hal yang pertama yaitu Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Hal yang kedua yaitu Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya senantiasa waspada terhadap ketamakan akan harta dunia tanpa memiliki kekayaan rohani di dalam hidup mereka. Hal yang ketiga adalah Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang hal kekhawatiran dan mengingatkan kepada mereka untuk tidak terlalu khawatir bahwa hidup anak-anak Tuhan sepenuhnya dalam pemeliharaan Allah, maka tidak perlu ragu-ragu akan segala kebutuhan pokok hidup manusia itu di dalam dunia. Hal yang keempat adalah Yesus mengajarkan dan mengingatkan kepada mereka seperti yang kita temukan dalam bacaan kita di hari ini, yaitu tentang kewaspadaan. Kesiapsiagaan melalui sebuah perumpamaan supaya yang Yesus berikan kepada mereka, supaya murid-murid selalu berjaga-jaga akan kembalinya tuan rumah. Hal ini memiliki kaitan dengan kedatangan Yesus pada kali kedua. Hal yang kelima, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus mau memperjelas tentang perumpamaan yang dia sampaikan pada ayat 35 sampai ayat 48 tentang kewaspadaan itu. Tentang maksud kedatangan Yesus pada kali kedua itu. Dan yang terakhir, Yesus memperingatkan murid-muridnya tetap terhadap kepandaian mereka
yang membaca dan menilai zaman melalui tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak mampu membedakan apa yang salah dan apa yang benar, yang mestinya mereka lakukan, apa yang merupakan kehendak Allah dan manakah kehendak manusia. Melakukan perbedaan di mana bagian itu menyatakan tentang Yesus membawa pemisahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentang kewaspadaan, Yesus memulai perkataannya dengan menghendaki para hamba agar pinggangnya tetap terikat dan pelitanya tetap menyala. Yesus menghendaki supaya pinggang hamba-hamba tetap terikat, yang mengandung arti selalu siap sedia. Demikian halnya dengan kalimat pelitamu tetap menyala, yang mengandung makna sesuatu yang bersifat terus menerus atau kontinu, sesuatu yang harus tetap berlangsung. Atau lebih ditekankan tentang pelita tetap menyala, yaitu kualitas kerja seorang hamba harus tetap terjaga, tidak berubah. Hari ini dia semangat bekerja karena merasa sudah lelah, mungkin dia semangat itu kendor kembali. Ini sebuah perumpamaan yang sangat menarik untuk kita baca dan kita renungkan dalam situasi-situasi sekarang ini. Di dalam konteks orang Yahudi, mereka biasanya memakai jubah yang panjang. Dan jubah itu mestinya diikat supaya tidak mengganggu mereka, apalagi kalau hamba-hamba yang memakainya. Seorang pekerja di dalam rumah tangga atau pengurus rumah tangga, dia mestinya memakai tali pinggang untuk mengikat jubah itu supaya waktu dia bergerak, dia tidak terganggu dengan jubah itu, sebab jubah itu panjang, mungkin seperti toga yang saya pakai, atau mungkin dress atau daster yang biasa ibu-ibu pakai di rumah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang untuk mau tidur, mereka mestinya kendorkan tali pinggang itu supaya mereka merasa bebas untuk bernafas dan tidur dengan enak saat malam tidur. Karena kebiasaan inilah, Yesus memasukkan bagian ini dan mengingatkan kepada murid-muridnya, tetapi juga mungkin ada orang lain di sana yang turut mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus ini dengan perumpamaan tentang mengikat pinggang. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata tetap di sini mengingatkan kepada kita, sekali lagi seperti yang tadi telah saya katakan, bahwa mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian untuk sesuatu yang mestinya terjadi secara terus-menerus, terjadi atau berlangsung secara kontinu, tidak boleh berhenti atau tidak boleh berubah sama sekali. Ini disampaikan oleh Yesus sendiri di dalam pengajarannya dengan memasukkan perumpamaan yang menarik ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang menarik dari pengajaran Yesus ini adalah ketika Tuhan itu sudah pulang dan mendapati kesetiaan hamba-hambanya itu, maka ada sesuatu hal yang ia lakukan, yaitu ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka makan, dan ia akan datang melayani mereka. Sampai di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita akan bingung dan pasti baca ulang lagi. Tadi Tuhan bilang, hamba-hamba ini harus siap siaga, harus waspada tentang waktu di mana tuannya akan pulang dari perkawinan. Mereka harus siap siaga setiap waktu, sebab Tuhan tidak kasih tahu bahwa dia akan pulang jam berapa. Dia tidak kasih tahu kira-kira dia akan pulang kapan.
sehingga mereka mesti tetap waspada. Kemudian dia bilang begini bahwa ketika tuannya pulang dari perkawinan, supaya waktu ia datang mengetuk pintu segera dibuka pintu baginya, maka dia lanjutkan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ia berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Luar biasa ya. Tuannya itu pulang, mendapati hamba-hambanya lagi menunggu, dia merasa berbahagia. Sebab hamba-hambanya menunggunya dengan tekun, tanpa rasa ngantuk, tanpa rasa lelah atau bersungut-sungut, atau mungkin tidak melakukan sesuatu yang diminta olehnya. Karena demikian, karena mereka setia menunggu dan tidak jenuh, tidak lelah, maka dia berbahagia. Malah sebaliknya, peran sebagai hamba itu diambil alih oleh Tuhan itu dengan mengundang mereka makan di meja makan, dan dia melayani mereka. Menarik ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pekerjaan hamba itu diambil alih oleh tuannya. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di gedung gereja dan di dalam rumah-rumah dalam persekutuan ibadah Jemaat GKI Rehoboth di pagi ini. Pertanyaan kita bisa muncul karena bagian ini. Siapa yang hamba dan siapa yang tuan? Iya kan? Kita pikir siapa? Jadi di sini posisi tuan itu siapa yang berperan sebagai tuan? Hamba itu siapa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini mau memberi kepada kita pengertian tentang hakikat dari kerajaan Allah itu sendiri. Maksud kedatangan Allah itu sendiri. Maksud kasih Allah secara universal atau kasih Allah yang besar itu kepada manusia. Ia merendahkan dirinya untuk melayani manusia. Hakikat itu adalah seperti kata Yesus sendiri. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28 menuliskan hal ini dan mengingatkan kita tentang bagian ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian orang-orang yang setia menanti kedatangan tuannya tersebut disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Berarti tidak percuma menunggu. Tidak sia-sia penantian dalam suatu ketekunan dan ketaatan. Sebab akhirnya kita berbahagia karena diakui oleh Tuhan bahwa kita setia. Kemudian kita menerima upah kita, menerima kemurahan Tuhan, dilayani dan diberikan penebusan di dalam keselamatan yang sudah diperuntukkan Tuhan bagi semua yang setia menantinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di dalam bagian bacaan ini kita temukan bahwa Tuhan Yesus mengubah tokoh dari mempelai laki-laki menjadi seperti seorang pencuri yang tidak memberitahukan waktu kedatangannya. Bahwa ia akan datang pada waktu yang tidak diduga-duga, yang sudah atau yang ditetapkan. Dia akan datang menurut waktu yang dikehendaki, yang dikehendakinya. Dia Tuhan, maka dia akan datang pada waktunya. Yesus berkata bahwa waktu itu hanya diketahui oleh Allah Bapanya. Anak pun tidak tahu. Tetapi karena dia Tuhan, maka pasti dia akan datang sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Bapanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pesan utama dari perumpamaan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi juga bagi kita sekalian adalah kewaspadaan. Bersiap siaga
menanti dan menunggu waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian yang berikut adalah tanggapan Petrus terhadap pengajaran Yesus yang diberikan kepada mereka. Melalui sebuah pertanyaan, Petrus bertanya terhadap pengajaran Yesus itu, ditujukan hanya kepada murid-muridnya sajakah? Atau juga untuk orang lain lagi? Atau berita keselamatan itu memang untuk murid-murid sajakah? Atau untuk orang lain lagi? Yesus hanya meresponnya dengan melanjutkan tentang perumpamaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kelanjutannya, Tuhan Yesus mau agar pekerjaan sebagai hamba harus ditekuni dan dijalankan dengan setia dan bijaksana. Sebab nanti ada upah tambahan yang Tuhan tambahkan, yang nanti tanpa diduga akan diberikan oleh Tuhan sendiri yang berperan sebagai Tuhan itu. Misalnya sebagai sang pengurus rumah, hamba atau sebagai hamba. Tetapi sebaliknya, jika hamba itu sewenang-wenang dengan tanggung jawab yang dipercayakan dan mau bikin diri lewat, ya, pakai kata kasar, maka pasti sebaliknya dia tidak mendapatkan upah tambahan atau sesuatu yang lebih yang ditambahkan oleh Tuhan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kadang kita tidak menyadari posisi-posisi kita. Misalnya, ya, ini hanya sebuah ilustrasi. Posisi-posisi kita dalam pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai seorang asisten dari seorang pimpinan kita, kadang seseorang mau membuat dirinya hampir sama seperti bos itu. Dia sewenang-wenang memperlakukan bawahan-bawahan yang lain, padahal posisinya sama. Bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah hamba. Di hadapan Tuhan kita semua memiliki derajat yang sama, yaitu sebagai hamba-hamba Tuhan. Sehingga bagian yang tadi yang saya katakan sangat menarik ketika Tuhan merubah posisinya yang tadi dia menyebut dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia datang dapati hamba-hambanya setia dan kemudian dia berbahagia karena melihat hal itu, maka dia melayani mereka. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita lupa bahwa kita semua adalah hamba. Semua mau memposisikan dirinya seperti seorang tuan dan sewenang-wenang memerintah orang lain, menyuruh orang lain atau menganggap remeh orang lain dalam kehidupannya. Bagian ini penting untuk kita simak dan kita renungkan lagi dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam situasi-situasi hidup kita sekarang ini. Sebab ketika kita sewenang-wenang melakukan dan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tidak bertanggung jawab dan tidak takut akan Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada kita, kita pasti tidak akan menerima upah yang ekstra itu, tetapi sebaliknya kita menerima ganjaran berupa hukuman mati yang akan kita terima, yaitu dikatakan dalam firman ini, nasibnya sama dengan orang-orang yang tidak setia. Ya, biar kita setia kepada Tuhan kita, tetapi ketika kita lalai untuk setia dan melakukan segala hal yang menurut kita itu untuk menyenangkan hati kita tetapi merugikan orang lain, pasti kita akan menerima ganjaran setimpal dengan perbuatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian akhir teks ini bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, pada ayat 48,
saya baca, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita menuntut banyak sebagai para hamba, sebagai para pekerja. Kita minta fasilitas ini dan itu misalnya ya, supaya kita memahami dia secara sederhana, mungkin saya memberikannya seperti itu. Bahwa kadang kita minta upah lebih misalnya, supaya pekerjaan ini bisa selesai, Tuhan kasih saya uang lebih lagi. Alasan uang ojek misalnya, uang taksi misalnya, dan lain-lain. Sebab pekerjaan ini sangat berat misalnya, kita menuntut lebih banyak sebelum suatu pekerjaan kita lakukan. Kita minta fasilitas ini dan itu supaya pekerjaan itu bisa berjalan lancar. Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat bahwa ketika kita menuntut semua ini, kita akan dituntut hasil dari sebuah pekerjaan. Kita akan diminta pertanggungjawaban dari sebuah atau banyaknya permintaan yang kita beri. Karena kita minta uang lebih, maka kita akan dituntut. Pekerjaan itu harus selesai dengan baik. Karena kita minta banyak fasilitas, maka kita diminta pekerjaan itu harus selesai tepat waktu. Misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian sebagai para hamba, orang-orang percaya, kita semua mestinya bekerja di dalam kehidupan kita menurut kehendak Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Tuhan yang meminta kita untuk setia melakukan apa yang dikehendakinya dalam iman kita, dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Tuhan hanya karena, jangan hanya karena corona misalnya. Ya kan? Corona jadi tidak perlu ibadah. Dilarang untuk kumpul banyak dan berkerumun banyak-banyak sehingga harus jaga jarak. Maka kita tidak bisa ibadah karena tidak pergi ke gereja misalnya ya. Karena kebutuhan yang begitu banyak menuntut banyak orang mengambil jalan-jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagian ini bukan alasan. Semua hal ini bukan alasan untuk tidak setia dalam iman kita kepada Tuhan. Karena itu tadi poin-poin penting yang saya katakan di awal, termasuk tentang kekhawatiran. Tuhan mau supaya kita tidak terlalu khawatir tentang kebutuhan pokok hidup kita. Bapak Ibu pasti ada yang sudah mengujinya dan memiliki pengalaman iman dalam situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Bahwa ketika dia merasa tidak mampu di tengah situasi-situasi sulit itu, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Pasti ada yang ketika merasa tidak memiliki sesuatu dalam kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan pokok, misalnya makanan. Mungkin saja pagi tidak dapat makan, tetapi mungkin pada malam hari Tuhan sudah mengirim orang untuk membawa berkat ke dalam rumah tangganya. Ataukah mungkin ketika orang betul-betul mengalami penderitaan di tengah-tengah situasi ini, mengalami situasi yang sulit, sakit karena COVID, atau penderitaan sakit penyakit lainnya yang membuatnya semakin berat, kondisi kesehatannya semakin berat karena tidak bisa ke rumah sakit dengan mudah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan menyatakan mujizat tepat pada waktu. Ya, puji Tuhan, ketika saya dengar dari majelis bahwa banyak yang terserang virus corona, tetapi puji Tuhan sembuh. Ini tanda-tanda yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu mujizat-mujizat yang Ia berikan dalam kebutuhan rohani kita, dalam kemampuan kita, ketidaksanggupan kita. Tuhan menyatakan kehadiran dan mujizatnya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang kemudian sampai harus meninggal dunia, itu pun bukan urusan kita. Iman kita harus tetap kokoh kepada Tuhan. Keluarga yang berduka cita pun harus memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Sebab kematian pun adalah urusan Tuhan. Dan kita dalam iman kita selalu diingatkan untuk menguatkan iman percaya kita bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena kita semua orang percaya mati di dalam Tuhan, maka kematian bukanlah sesuatu yang mengecewakan dan membuat iman kita harus luntur kepada Tuhan. Meskipun memang duka cita itu kita alami, tetapi iman harus kokoh kepada Tuhan. Dan berbagai-bagai kisah lainnya tentang perjuangan iman kita di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini. Kita mesti semakin kuat justru kepada Tuhan, semakin mengokohkan iman kita dan berpengharapan teguh kepada Tuhan. Sebab waktu-waktu di mana kita sedang lalui di masa-masa sekarang ini pun ada di dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan pada kali kedua. Setiap orang akan didatangkan berbagai-bagai pencobaan dalam berbagai-bagai bentuk dan cara yang berbeda. Dan siapa yang bertahan, dia akan kuat dan akan memperoleh mahkota yang sudah tersedia. Siapa yang tidak mampu bertahan, tentu ia akan binasa. Dengan tegas bagian ini memperingatkan bahwa dia akan dibunuh oleh tuannya. Wah, sadis Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah Tuhan yang kita ketahui yaitu Tuhan kita adalah seorang yang kejam dan tega melakukan ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita mesti pahami adalah tentang kebinasaan, yaitu kematian kekal. Ketika orang-orang yang tidak setia akan dicampakkan ke dalam kebinasaan, lautan yang bernyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala. Maka bagi setiap orang yang setia, seperti seorang hamba yang menanti tuannya pulang, maka tuannya pasti berbahagia. Dia akan memperoleh upahnya, yaitu keselamatan kekal, hidup di dalam kerajaan Allah yang sudah Tuhan siapkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup senantiasa dalam kewaspadaan, menanti-nanti waktu kedatangan Tuhan yang tidak kita ketahui kapan waktu itu akan terjadi. Dengan setia menjalankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, setia menyembah Dia tanpa harus memutuskan hubungan relasi kita dengan Dia, sebab Dia setia datang untuk menjumpai kita, setia untuk memberi kepada kita mahkota yang sudah disediakannya bagi kita. Justru Dialah yang akan menerima kita dan melayani kita di dalam kerajaannya. Tuhan menolong kita memahami maksud firman-Nya supaya kita pun dimampukan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menantikan kedatangannya pada kali kedua. Amin. Kita hendak mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengakhiri atau meresponi pengakuan iman kepercayaan kita dengan menyanyikan nyanyian Rohani 167. Rohani 167 ayatnya yang keempat. Setelah kita mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita, saya silakan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Rohani 167, kita nyanyikan ayat keempat. Di tengah pencobaan dan perjuangannya. Di tengah pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya siang zaman sejahtera, sehingga dalam mata gemilang terang hayal yang jadi sungguh gereja yang menang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang adalah hamba-hamba-Mu, dalam kehidupan kami yang ketika Engkau percayakan kepada kami seluruh tanggung jawab untuk menegakkan iman kepercayaan kami senantiasa di tengah berbagai pencobaan hidup, di tengah berbagai tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Terkadang kami tidak mampu untuk berdiri tegak mempertahankan iman kepercayaan kami itu, sebab pencobaan-pencobaan yang kami hadapi begitu banyak dan terjadi silih berganti. Ya Tuhan Bapa di sorga, tetapi ketika kami berusaha untuk tetap setia dalam iman kami itu, kami melihat dengan nyata bahwa Tuhan sungguh ada bersama dengan kami. Engkau hadir untuk menopang kami dan menguatkan kami, bahkan menunjukkan kepada kami jalan-jalan keluar yang mestinya kami tempuh, dengan tidak mengabaikan iman kami itu kepadamu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa di sorga, kiranya Engkau terus menolong kami untuk tetap menegakkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Di atas segala ajaran firman-Mu, di atas segala nasihat-nasihat Tuhan yang Kau beri kepada kami lewat segala ajaran firman-Mu. Seperti yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu dan kepada orang lain yang bersedia mendengarkan firman-Mu dan bersedia melakukannya. Ya Tuhan, inilah kami yang telah mendengarkan sabda-Mu dan hendak setia melakukannya dan setia dalam pengajaran-Mu untuk mewujudkan iman kami di atas firman-Mu itu, agar kami bertumbuh dan menjadi orang-orang yang setia kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, karena itu kami mohon ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, melewati berbagai badai hidup yang kami hadapi ini ya Tuhan, supaya kami tidak mudah goyah karena berbagai-bagai pencobaan. Kami mohon ya Tuhan, meskipun kami tidak terlalu merasa sulit karena situasi ini ya Tuhan, kami pun tidak menjadi lengah dan lupa kehadiran Tuhan atas kami dan segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu yang kami terima. Kami tidak lengah ketika kami merasa kami kuat karena kami sehat. Kami tidak merasa lengah kami mampu karena adanya harta benda yang kami miliki. Kami tidak merasa lengah ketika kami merasa kami mampu memahami banyak hal dari segi-segi pengetahuan yang Tuhan berikan, tambahkan bagi kami sebagai hikmat manusia yang kami miliki. Tetapi lebih daripada itu, kami lebih memahami maksud-Mu ya Tuhan melalui hikmat yang Engkau anugerahkan, yaitu hikmat Tuhan sendiri. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan memimpin kami kiranya memasuki minggu yang baru ini dalam pelbagai-bagai situasi
dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan di atas pundak kami masing-masing. Biarlah seluruh pekerjaan itu kami jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, seperti para hamba-hamba yang menanti tuannya pulang dari pesta perkawinan. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, mampukanlah kami pula untuk melewati berbagai-bagai tantangan yang sudah terbentang di depan kami. Ketika kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Tuhan sudah menyiapkan hati kami untuk menghadapi semuanya itu. Ketika anak-anak kami mengejar cita-cita harapan masa depan mereka di tengah-tengah situasi yang terbatas ini pula, Tuhan tambahkan pula hikmat marifat di dalam pikiran dan kehidupan anak-anak terkasih kami, di dalam jemaat ini, dan di dalam atau di tanah-tanah rantau di luar sana, di luar daerah Papua. Biarlah Tuhan menyertai mereka sekalian. Tuhan memberkati sekalian anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini, dalam tumbuh kembang mereka, anak-anak kecil sampai orang dewasa. Diberkatilah kehidupan mereka. Ketika mereka kehilangan pekerjaan-pekerjaan mereka karena di PHK atau dengan istilah dirumahkan dan lain sebagainya, ya Tuhan, Engkau datang dan memberikan pengharapan, ketetapan hati mereka, supaya ketika memandang kepada Tuhan mereka tidak hilang harapan. Mereka memiliki semangat baru untuk menjalani hidup di tengah-tengah situasi hidup yang baru pula. Dan Tuhan menyediakan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka tekuni. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kiranya setiap orang yang mengalami kesulitan-kesulitan karena situasi ini, Tuhan datang dan memberi kepada mereka jalan keluar. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan pakai diri kami, hidup kami, untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan kehadiran kami dan merindukan warta kebenaran Tuhan dari bibir mulut kami dan dari kesaksian hidup kami kepadamu ya Tuhan, dan bagi mereka yang membutuhkan kehadiran-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah gereja Tuhan senantiasa terus berdiri dan berikatkan tali pinggang untuk siap sedia mewartakan dan memberikan kekuatan, penghiburan di tengah-tengah situasi ini dalam berbagai kesaksian. Sehingga jemaat Tuhan, jemaat GKI Rehoboth Furia di sini ya Tuhan, hamba-Mu Pendeta Rudi Krebru bersama dengan majelis jemaat yang terus mengupayakan sistem pelayanan untuk menjangkau seluruh jemaat Tuhan di rumah-rumah mereka dalam persekutuan jemaat ini. Tuhan hadir dan memberikan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini, memberikan kesehatan yang baik, memberikan kepada mereka damai sejahtera-Mu, dan biarlah mereka terus bersaksi tentang kemahakuasaan-Mu yang mereka alami di tengah-tengah situasi sulit untuk terus menegakkan pelayanan-Mu bagi seluruh umat Tuhan yang membutuhkan. Demikian pula badan pelayan, unsur-unsur jemaat, serta seluruh jemaat Tuhan ini. Tuhan hadir dan memberikan kepada mereka kekuatan iman dan pengharapan yang sungguh kepadamu ya Bapa di sorga. Mereka yang berduka cita Tuhan terus hiburkan, dan Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tidak hilang harapan, tetapi berpengharapan teguh kepada Tuhan bahwa orang-orang yang mereka kasihi yang telah Tuhan panggil melalui sebuah kematian adalah sebuah jalan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bahwa pada waktunya semua orang akan melalui peristiwa ini. Sehingga Tuhan terus hiburkan dan kuatkan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka hadapi di tengah-tengah situasi ini, di rumah-rumah mereka ataupun di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat pekerjaan mereka, ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, Allah yang berlimpah dengan kasih karunia-Mu, datanglah dan jamahlah mereka. Kiranya mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh bilur-bilur-Mu sendiri, ya Bapa di sorga. Kepada mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri karena terinfeksi dan terserang virus corona, Tuhan, biarlah mereka memiliki kekuatan iman yang sungguh kepadamu ya Tuhan. Ada orang yang mestinya sampai mempertaruhkan seluruh iman mereka hanya kepada Tuhan,
dan mempertanyakan semua yang mereka alami. Dan Tuhan menyatakan kemurahan-Mu melalui kesembuhan yang mereka terima daripadamu. Biarlah semua yang sudah sembuh pun menjadi saksi dan menjadi warta kebenaran di mana Tuhan menyatakan mujizat-Mu atas mereka. Memberikan pula kekuatan bagi mereka yang saat ini terinfeksi virus corona. Mereka melihat bahwa Tuhanlah yang lebih besar daripada sakit yang mereka hadapi. Kuasa Tuhan lebih besar daripada situasi yang mereka hadapi. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mohon pengasihan-Mu atas mereka. Kiranya mereka pun disembuhkan dan dipulihkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terlebih daripada itu kami mohon perlindungan dan pengasihan-Mu. Kuasa-Mu melindungi setiap jemaat Tuhan di dalam jemaat ini. Bahkan semua orang yang kami kasihi, anggota keluarga kami, jemaat Tuhan di mana-mana saja. Ya Tuhan, bahkan tanah Papua. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga kami terlindungi dari virus corona ini. Bahkan berbagai-bagai macam penyakit lainnya yang dihadapi sekarang ini. Bahkan mudah membuat banyak orang kehilangan nyawanya ketika pun diserang oleh virus corona dengan penyakit-penyakit bawaan itu. Ya Bapa kami di dalam kerajaan sorga, demikian pula kami berdoa ya Tuhan, bagi persiapan pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di tanah Papua. Semua venue-venue yang sudah dibangun dan yang sedang dalam tahap penyelesaian. Bahkan beberapa daerah yang dipersiapkan sebagai tuan rumah. Semuanya kami mohon Tuhan kuasa-Mu turut campur tangan di dalamnya mempersiapkan segala sesuatu. Melalui panitia PON, melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah daerah. Sampai dari aras provinsi, kabupaten sampai pada kelurahan-kelurahan dan dusun-dusun. Biarlah Tuhan mempersiapkan semua hamba-hamba-Mu serta masyarakat yang ada di atas tanah ini. Supaya dari semua yang terlaksana nantinya, nama Tuhanlah yang dimuliakan di atas tanah Papua ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Segala syukur hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Dengarkanlah segala doa-doa permohonan kami. Di waktu-waktu jam ibadah kami, waktu-waktu pribadi kami membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, bersama dengan seisi keluarga kami. Tetapi juga di dalam rumah-rumah ketika kami beribadah kepada Tuhan seperti sekarang ini. Dan di dalam gedung ibadah ini, Tuhan mendengarkan segala doa dan permohonan kami. Biarlah segala sesuatu terjadi dalam kendali, kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan menurut kehendak-Mu, kehendak kami. Biarlah Engkau sendengkan telinga kasih-Mu dan mendengarkan segala doa dan permohonan kami. Jeritan hati kami yang kami panjatkan hanya ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Syukur, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah, Tuhan kami yang hidup. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan segala hidup, doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 182. Kita hendak nyanyikan ayat 1, 4, dan 5. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam keadaan berdiri kita nyanyikan rohani 182 ayat 1, 4 dan ayat 5 sebagai nyanyian akhir ibadah kita sebelum kita menerima berkat Tuhan. Tuhan yang hidup, kami Engkau punya, dan kata-kata seterusnya. Tuhan yang hidup, kami Engkau punya, bila Allah pengharapan dunia, tilinglah kamu dengarkan
Allah Ta'ala, sejahtera hati dalam pengharuan, damai surga dalam jemaat Tuhan, kesudahan zaman pemusuhan, berikanlah Tuhan, bimbinglah kami dalam kebenaran, berilah tenaga dalam kesukaran, dan habis perjuangan kegemaran, damai sempurna. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Onomi, Remai. Salam. Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian. Mohon bersabar untuk mendengarkan beberapa informasi dalam Warta Jemaat hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Yang pertama, diberikan kesempatan kepada panitia penjaringan Majelis Jemaat untuk menyampaikan informasi. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang di dalam rumah Tuhan maupun yang di rumah di masing-masing rumah. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa sesuai dengan kalender kerja dari panitia penjaringan majelis, maka dimulai pada minggu depan akan dilakukan penarikan semua belangko surat suara yang masih berada pada jemaat. Sesuai dengan kalender kerja panitia penjaringan, maka dimulai pada
minggu esok atau hari Senin dan seterusnya akan dilakukan penarikan semua belangko surat suara yang masih berada di jemaat. Dan pada minggu berikut akan dilakukan perhitungan jumlah surat suara dan dilanjutkan dengan penetapan bakal calon majelis. Untuk itu, bagi jemaat sekalian yang mungkin belum selesai mengisi calon majelis, agar segera menyelesaikan ataupun segera mengisi belangko surat suara tersebut. Demikian informasi yang kami sampaikan pada minggu ini. Atas kerjasama jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam menjalani ataupun melewati proses ini. Demikian informasi kami. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Penatua Sulaiman Simpson Roba selaku panitia penjaringan majelis untuk sudah menyampaikan informasi bagi kita sekalian. Informasi berikut bahwa ibadah minggu depan kita masih akan laksanakan secara live dari gedung gereja ini dan akan terus diperbaharui sesuai informasi dari Badan Pekerja Amsinode GKI Tanah Papua dan juga dari Badan Pekerja Klasis GKI Sentani. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang mungkin kesulitan dalam proses menerima jaringan dan sebagainya, boleh datang di gereja, tapi sekali lagi khusus bagi kita yang kesulitan untuk melaksanakan ibadah secara live. Yang berikut bahwa majelis jemaat setiap hari Kamis pada jam 9 malam atau pukul 21 itu melaksanakan doa khusus. Untuk itu bagi Bapak Ibu, keluarga, pribadi yang mungkin akan membawa pergumulan doa dapat disampaikan melalui SMS atau WA kepada pelayan jemaat. Yang berikut, majelis jemaat terus menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar selalu taat dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ketika beraktivitas dan juga mengikuti anjuran pemerintah dan pimpinan gereja terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Informasi ibadah pelepasan atas terpanggilnya almarhum Bapak Robin Hart Parhusip akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13.00 atau jam 1 siang. Mohon warga jemaat dapat menyesuaikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan saat hadir dalam ibadah pelepasan dan pemakaman pada pukul 13 jam 1 siang. Ucapan terima kasih atas nama persekutuan menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dolvina Yahui SSC Teologia. Tuhan kiranya memberkati Ibu Pendeta dalam kehidupan pribadi, di dalam keluarga dan juga dalam pelayanan setiap hari. Juga terima kasih untuk pemain musik Bapak R. Takayeto, Kantoria, Ibu Siamastro Cimonim, dan Ibu Penatua Meli Alvin, dan juga kesaksian pujian dari Solo PKB. Juga terima kasih untuk semua majelis jemaat yang telah bertugas pada hari ini.
Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga pelayanan setiap hari. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang telah beribadah pada hari ini, baik yang ada dalam gereja saat ini maupun yang mengikuti secara live dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Demikian informasi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan aksi 5 menit dan mengiringi pemberian aksi 5 menit kita akan menyanyikan Rohani 176 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saya jemput berdiri untuk menerima salam dari pelayan firman dan juga majelis. Rohani 76 ayat 1 dan ayat yang ketiga, dunia dalam rawa bahaya. Dunia dalam rawa bahaya, berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus, berdiri dalam kulitnya, bergemilang berita satu saja Tuhan kita yang berkebun. Ayat 3. Yang menunjuk ujung jalan terang tenang, yang memimpin pekerjaan Raja. Jangan turuti cita-cita dunia yang bergempita, satu saja Tuhan kita Raja. Selamat hari Minggu.